Injil sudah tidak asli, sudah dipalsukan. Kalimat ini seringkali umat Muslim tuduhkan dengan serampangan, tanpa bisa memberikan bukti perbanding yang asli dan yang palsu. Berdasarkan catatan dan bukti sejarah penemuan manuskrip kodeks, otomatis telah menggugurkan tuduhan mereka. Berikut ini sejarah penemuan naskah kuno. Penemuan manuskrip yang ditemukan diuji paleografi dan terverifikasi tipografi kritisisme. Naskah Perjanjian Lama Kitab Tanah Ibrani atau yang dikenal Aleppo Codex pada tahun 920 Masehi dan Leningrad Codex pada tahun 1008 Masehi. Naskah tertua yang ditemukan tahun 1947 di Qumran dekat Laut Mati yang disebut Dead Sea Scroll atau Kitab Gulungan Laut Mati yang diperkirakan antara 150 sebelum Masehi dan 70 Masehi. Naskah Septuaginta Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus dan naskah papirus tua lainnya yang berasal dari abad 2 sebelum Masehi dan abad 4 Masehi. Naskah Pesita berasal dari abad 5 Masehi. Naskah Vulgata atau yang disebut Codex Amiatinus pada awal abad ke-5 dan 8 Masehi. Naskah Targum dari abad 5 Masehi. Alkitab bahasa Koptik yang berasal dari abad 3 dan 4 Masehi. Penemuan naskah tersebut adalah penemuan terbanyak yang tercatat dalam sejarah, melebihi penemuan naskah kuno manapun. Berjumlah 5.800 naskah bahasa Yunani lengkap atau terfragmentasi, 10.000 naskah bahasa Latin, dan 9.300 naskah lain dalam berbagai bahasa yaitu Slavik, Gotik, Armenia, Koptik, Suryani, dan Gis, Ethiopia. Jika tuduhan palsu dan sudah tidak asli, berdasarkan bukti atau perbanding data dokumen sejarah, apakah bisa menilainya? Suatu kesimpulan penilaian perbandingan akan suatu hal didasarkan minimal dari dua sumber. Perbandingan yang asli dan yang palsu. Yang mana asli dan mana yang palsu? Tunjukkan bukan sekedar tuduhan tanpa bukti. Tidak sedikit Muslim secara serampangan berusaha menyodorkan Injil Barnabas sebagai klaim kosong Injil yang asli. Sudah dipastikan dibuat bukan oleh Rasul Barnabas sendiri. Berdasarkan sejarah dan masa hidupnya, rentang waktu antara Rasul Barnabas dengan Injil Barnabas berjarak 1400 sampai 1500 tahun. Injil Barnabas tidak pernah dipakai oleh Bapak Gereja 70 murid Yesus dari abad 1 sampai 15. Diperkirakan yang membuatnya adalah seorang Muslim sendiri yang minim akan pengetahuan sejarah. Berbagai alasan kenapa Injil Barnabas disodorkan adalah karena kutipan ayat berikut. Dalam bab 39 Injil Barnabas, "Terpujilah namamu yang kudus, ya Allah Tuhan kita, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Bab 41, atas perintah Allah, Mikael mengusir Adam dan Hawa dari surga. Kemudian Adam keluar dan berbalik melihat tulisan pada pintu surga. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Bab 44, pada bab ini Nabi Isa menyebut nama Muhammad, "Oh Muhammad, Tuhan bersamamu." Di sini penulis sepertinya memaksakan sejarah secara naif. Bagaimana Isa Al-Masih atau Yesus yang hidup 1400 tahun sebelum Muhammad dapat bertemu dan berkata langsung kepada Muhammad, "Tuhan bersamamu." Kesalahan fatal penulis Injil Barnabas. Injil Barnabas menyebutkan bahwa Isa Al-Masih lahir pada zaman Pontius Pilatus pada tahun 26. Sedangkan sejarah yang tercatat Yesus lahir pada zaman Agustus. Lukas 2 ayat 1. Bab 20 menulis bahwa Al-Masih naik perahu berlayar ke kotanya Nazaret. Dan pada saat itu terjadi badai dan hampir tenggelam. Sinilah letak minimnya pengetahuan sejarah dan geologi penulis Injil Barnabas. Nazaret bukan kota pelabuhan, tidak ada pantai atau perairan. Jika rekan Muslim berusaha meyakinkan bahwa Injil Barnabas adalah Injil asli, baiklah sejenak kita ikuti pemikiran mereka, tapi bukan berarti kita menyetujuinya. Jika klaim Injil Barnabas adalah Injil asli, berarti mereka pun setuju sepenuhnya akan isi dari Injil Barnabas tersebut. Bab 3 alinea 5-10. Yusuf dan Maryam pergi ke Betlehem untuk daftar sensus penduduk. Setibanya di sana tidak menemukan tempat penginapan dan berteduh di pemodokan para gembala.
Dan genaplah bagi Maryam untuk melahirkan. Perawan itu dikelilingi oleh cahaya terang luar biasa, seraya melahirkan putranya tanpa sakit. Quran menuliskan di surah Maryam 22-23. Maryam melahirkan di bawah pohon korma dan merasakan sakit ketika melahirkan. Injil Barnabas bab 116 alinea 18. Hendaklah seorang lelaki puas dengan seorang wanita saja yang dikaruniakan Allah baginya. Dan hendaklah dia melupakan wanita lainnya. Surah Al-Nisa 3 berbunyi, kawinilah bagimu perempuan-perempuan yang baik bagimu berdua, bertiga atau berempat. Bab 42 alinea 5. Aku bukanlah Mesias itu. Mereka berkata, apakah kamu Elia atau Yeremia atau salah seorang di antara nabi-nabi dulu? Bagaimana menurut surah Al-Imran 45? Ketika malaikat berkata, ya Maryam, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepada engkau dengan kalimat daripadanya, yakni seorang anak, namanya Isa Al-Masih, Isa anak Maryam, yang mempunyai kebesaran di dunia dan di akhirat dan termasuk orang yang dekat kepada Tuhan. Dengan beberapa ayat Injil Barnabas yang disodorkan umat muslim untuk mengakui Muhammad di kitab tersebut. Apakah umat muslim juga mengakui ayat-ayat lainnya yang tidak sesuai dengan Quran? Dengan menuduh Injil telah dipalsukan tanpa disadari, umat muslim menuduh Allahnya telah berbohong. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dari ayat tersebut Allah membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya. Dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 115. Umat muslim mengatakan bahwa Quran adalah wahyu Allah, dan juga mengatakan bahwa Allah adalah pencipta yang menciptakan Adam, dan juga yang menurunkan kitab-kitab sebelumnya. Jika umat muslim klaim bahwa Taurat dan Injil sudah dipalsukan, berarti umat muslim telah menuduh Allahnya berdusta. Jika Allah adalah sang pencipta yang sama yang menciptakan Adam, dan yang telah menurunkan kitab-kitab sebelumnya, berarti Allah telah gagal menjaga kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan Injil. Masih percayakah umat muslim bahwa Allah tidak akan gagal ketiga kalinya menjaga Quran? Terkecuali Allah, umat muslim bukan sang pencipta yang menurunkan kitab Taurat dan Injil.